Pada saat saya mengantarkan anak saya yang SMP untuk vaksin di sekolah, dari kejauhan saya melihat ada seorang ibu yang parubaya bersama dengan anak kembarnya laki-laki. Mereka datang dengan mengayuh dua sepeda kayu yang sangat sederhana. Sampai kami pulang dan tiba di rumah, saya sempat menceritakan pemandangan indah yang saya lihat kepada suami saya. Dan suatu kali saat saya menjemput anak saya pulang sekolah, saya bertemu lagi dengan ibu ini, masih dengan sepeda kayunya yang sederhana itu. Dan di dalam hati saya, suatu hari kalau saya bertemu lagi dengan ibu ini, saya ingin memberikannya sesuatu yang dibutuhkannya untuk kebutuhan sehari-hari. Saya juga menyampaikan niat saya ini kepada suami saya dan dia mendukungnya. Saudara-saudara, tapi entah mengapa setiap kali saya berpapasan dengan ibu ini, saya tidak bawa dompet. Dan setelahnya, cukup lama saya tidak ketemu dengan ibu ini. Sampai di suatu pagi, ketika saya mengantarkan anak saya sekolah, saya melihat ibu ini sedang duduk di sisi bagian belakang pos satpam perumahan dengan sepeda kayunya yang sederhana itu terparkir di pinggirnya. Rupanya ia sedang menunggu anaknya pulang sekolah. Wah, kebetulan kok pas saya bawa dompet. Jadi setelah saya drop anak saya putar balik, saya mencari tempat parkir yang aman, dan saya bersegera masuk ke salah satu minimarket yang ada di sekitar itu, dan saya membeli satu bingkisan kebutuhan pokok. Saya mencari ibu itu dan saya menyerahkan bingkisan itu kepadanya dengan berkata, "Ibu, ini ada berkat Tuhan buat ibu." Sejenak ibu itu terkejut. Lalu dia mengucapkan kalimat dalam bahasa Jawa yang kira-kira artinya, "Ya Tuhan, ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bu, terima kasih Bu." Berulang kali dia mengucapkannya. Terpancar rona terkejut sekaligus kegembiraan di wajah yang sederhana itu. Dan di dalam hati saya melonjak sukacita karena saya akhirnya bisa memenuhi apa yang menjadi niat hati saya. Saudara-saudara, semula saya berpikir bahwa perjumpaan saya dengan ibu ini hanyalah sebuah kebetulan saja, tidak lebih dari itu. Tetapi hari itu, saya tahu bahwa pertemuan kami bukanlah sebuah kebetulan, tetapi itu adalah cara Tuhan mengalirkan kasih-Nya di dalam hati saya, dan cara Tuhan mengalirkan kasih-Nya untuk ibu ini. Kata kebetulan adalah kata yang cukup sering kita ucapkan dalam kehidupan kita. Kata kebetulan itu sendiri menunjuk pada sesuatu yang tiba-tiba terjadi tanpa ada rencana di dalamnya. Kebetulan saya punya tetangga yang seperti itu, luar biasa baiknya. Kebetulan ketika motor saya mogok di tengah jalan, saya bertemu dengan orang yang membantu saya. Kok kebetulan? Bagaimana lagi? Saya harus terlahir di tengah-tengah keluarga yang broken home. Kok ya apes? Kok ya kebetulan saya yang dapat anak yang seperti ini, yang sangat susah diatur. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sadarkah kita bahwa segala sesuatu yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita, baik ataupun buruk, tidak ada yang kebetulan.
Alkitab tidak pernah mencatat peristiwa terjadi secara kebetulan. Dunia dan alam semesta ini pun diciptakan Tuhan tidak dengan kebetulan. Bahkan hidup kita sebenarnya sudah diatur, ditata oleh Tuhan, dan kita masuk di dalam rencananya. Dan setiap peristiwa atau kejadian yang kita alami adalah cara Tuhan untuk menyatakan karyanya, menyatakan kuasanya, dan juga menyatakan caranya untuk memproses hidup kita untuk menemukan Dia. Saudara-saudara, demikianlah yang dialami oleh Saul dalam bacaan kita hari ini. Bukan sebuah kebetulan hari itu Saul bersama dengan seorang bujang ayahnya mencari keledai-keledai betina ayahnya yang hilang. Hampir saja dalam pencarian itu Saul merasa ya sudahlah, dan mereka ingin pulang. Tetapi bujangnya menahan dengan mengatakan bahwa di kota itu ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Apapun yang dikatakannya pasti terjadi. Barangkali saja abdi Allah ini bisa menolong kita di tengah perjalanan yang sedang kita tempuh ini. Dan bukan kebetulan Saul menurut sampai akhirnya dia berjumpa dengan Samuel. Saul tidak pernah tahu bahwa sebelumnya Tuhan telah berbicara kepada Samuel. Besok kira-kira waktu ini, aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel. Dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan bangsa Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Saudara, Samuel juga tidak pernah tahu bagaimana dan melalui peristiwa apa dia akan berjumpa dengan Saul. Yang ia tahu bahwa Tuhan mengatur perjumpaan itu. Dan sampailah keesokan harinya, Saul diurapi menjadi raja atas Israel. Dan Allah memakai Saul untuk mengalahkan musuh-musuh Israel. Ya, perjumpaan Saul dan Samuel kelihatannya kebetulan. Tetapi sebenarnya bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah cara Tuhan memilih Saul menjadi raja atas Israel. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita melihat setiap peristiwa, setiap kejadian yang kita alami dalam hidup ini bukan lagi sebagai sebuah kebetulan. Tetapi mari kita melihatnya sebagai cara Tuhan untuk menyatakan karya dan kuasanya bagi kita. Cara Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mari kita mengingat, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, karena Allah berdaulat atas kehidupan manusia. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami menganggap banyak hal yang terjadi yang kami temui dalam hidup ini adalah sebuah kebetulan. Tetapi sesungguhnya kami disadarkan, di dalam semua hal yang kami alami, di sana ada campur tangan Tuhan. Tuhan, bantulah kami untuk boleh melihat, menjalani kehidupan ini dengan memandang kepadamu. Sehingga kami bisa menyimak, menemukan karya-karya indah di tengah-tengah kehidupan kami. Demi Kristus Yesus kami mohonkan doa ini. Amin.